misalkan Piagam Madinah yang dicari, kita tinggal tulis di sini lalu enter. Nah, langsung ketemu. Waktunya kan lebih banyak. Atau mencari tentang tadi yang batas selatan dari Mekah. Tinggal kita bisa tulis batas selatan. Enter. Wah, nggak ada. Berarti kita kurangi kata-katanya selatan. Nah, ini. Apakah selatan yang ini? Gua Tur setelah selatan. Kalau umpamanya kurang cocok, kita enter aja lagi. Yang kata-kata selatan dicek. Kalau lain itu enter lagi. Nah, ternyata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, sahabat cara mudah. Pada video ini saya akan berbagi tips tentang cara mengerjakan tes formatif agar durasi waktu yang diberikan itu bisa kita gunakan secara maksimal. Terutama sobat yang akan mengerjakan soal-soal yang ada durasi waktu, ada batas waktunya. Apakah itu tes formatif maupun tes akhir modul ya, tes akhir modul. Tapi biasanya kalau tes akhir modul ini waktunya ditentukan seperti ini, ada 15 menit ya. 15 menit untuk 12 item. Dan kita sangat terburu-buru kalau tidak menggunakan strategi-strategi khusus dalam menjawab soal-soal yang ada di tes akhir modul maupun di tes formatif. Kalau tes formatif ini per KB-nya itu ada 10 menit. Nah, biasanya cara yang tradisional lah gitu ya, cara yang biasa dikerjakan itu setelah klik kerjakan, waktu kan berputar lalu kita membuka modulnya sesuai KB-nya. Langkah yang paling sederhana itu biasanya teman-teman pasti buka modulnya dulu. Buka modul, misalkan modul KB1 yang ini ya, dibuka dulu seperti ini biasanya dibuka. Nah, dibuka seperti ini. Lalu melihat pertanyaan, kemudian dicari jawabannya. Dan itu memakan waktu yang cukup panjang. Ada yang lebih cepat, misalkan setelah melihat pertanyaan, di sini misalkan pertanyaannya misalkan berhubungan dengan kebiasaan bangsa Arab, misalkan ya, kebiasaan bangsa Arab atau kepercayaan orang-orang pra-Islam atau agamanya gitu ya. Maka dicari di sini. Kalau kita mencari di sini, maka itu akan sangat lama. Maka salah satu tipsnya adalah mencari melalui pencarian di sini ya. Pencarian di sini. Misalkan ada pertanyaan tentang jazirah. Jazirah Arab itu terbagi menjadi berapa misalnya, atau Saharanya. Maka kita ketik aja di sini Sahara gitu ya. Kita ketik lalu kita enter. Yang ini ya saya tanda ini. Ini kelihatan enggak ini ya? Nah, yang ini. Wah, mouse-nya tadi belum disetting kelihatan. Enggak apa-apa dah. Nah, sini baru kita enter. Nah, maka dia akan lari ke kata Sahara. Kita enter lagi, kalau bukan di situ belum ketemu. Nah, maka terbagi nih, Sahara terbagi 3. Nah, cara ini pun masih sebenarnya termasuk lambat. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan, karena kalau cara seperti ini kan kita harus buka di sini, juga buka di sini. Bisa menggunakan mouse dengan cara Alt Tab. Nah, gini ya. Tampilkan begini, cari lagi begini, itu termasuk lambat. Buang waktunya banyak. Nah, maka teknik yang bisa kita lakukan adalah salah satunya kita membuat layar tampilan ini menjadi dua bagian. Jadi separuh untuk modul, separuh untuk yang ini. Nah, di sini bisa kita setting tampilannya seperti ini atau kita setting secara manual.
Kalau manualnya kan begini, kita seret, kita kecilkan, lalu ini kita pilih lagi, kita seret, kecilkan begini ya. Nah, begini. Ini cara yang manual kalau tidak ada menu seperti menu yang ada di tampilan punya saya ini. Tapi kalau yang sudah ada menu yang seperti ini, kita tinggal klik di sini. Nah, kemudian ini kita klik, nah sudah jadi. Ini ada pilihan menunya sebelah sini. Nah, jadi ketika kita buka pertanyaannya, langsung kita cari di pencariannya. Di pencariannya muncul apa yang kita mau temukan ya, kita temukan. Sehingga itu akan menghemat waktu untuk mencari kata-kata itu sendiri ya. Nah, jadi buat seperti ini ya. Nah, ini klik. Misalkan kita mau mencari materi di sini yang berhubungan dengan Yahudi misalnya. Kata kuncinya kita ambil dari soal ini. Dari soal itu misalkan ini berhubungan dengan Yahudi. Kita Yahudi. Nah, akan muncul di sini. Oh, Yahudi. Apakah yang berhubungan dengan ini? Kalau nggak ada, enter aja lagi. Enter lagi. Oh, ini lagi mayoritas umat Yahudi. Terus, nah, nanti itu akan lebih cepat dibandingkan kita buka sini, buka sini. Nah, selain dengan pola seperti ini kalau untuk yang KB-KB ini mungkin bisa ya buka satu tab, satu modul. Tapi kalau di tes yang sifatnya tes akhir modul itu kan kita nggak tahu dari modul yang mana. Nah, itu maka kita bisa menggunakan teknik kita tampilkan dulu semuanya modulnya. Misalkan di KB1, di KB2-nya kita buka juga. Buka seperti ini. Nah, dia ada di sini, ada di sini. Nanti kalau dicari di sini nggak ada, kita klik di sini, Yahudinya di sini, kita enter lagi, ada nggak Yahudi di sini? Penjelasan tentang Yahudi yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Nah, atau kita tampilkan empat-empatnya sekalian. Ini biasanya kita manfaatkan untuk tes akhir modul yang kita tampilkan 4 begini. Tapi nanti ada lagi cara yang lebih cepat untuk supaya nggak pindah-pindah tab. Nah, seperti ini ya. Ini cek di sini lagi, enter lagi. Atau mungkin jangan-jangan jawabannya di modul yang KB3. Misalkan yang berhubungan dengan Yahudi tadi, cek di sini apakah dasar ketiga masyarakat lain. Enter lagi, enter. Nah, ini kan membutuhkan waktu yang banyak. Nah, syukur-syukur kalau dari pertanyaan yang ada ini kita menemukan 2 kata kunci yang sudah bisa digabung. Misalkan langsung awal Islam, misalkan. Awal Islam. Langsung di enter. Oh, nggak ada ternyata di sini. Cek lagi di modul setelahnya. Awal Islam ada enggak? Oh, nggak ada. Berarti di awal-awal sini mungkin ya. Di awal-awal sini. Nah, Nah, di sini ada pada awal Islam. Biasanya soal-soal yang dibuat itu mengambil kata-kata yang ada di modul ini sendiri. Nah, kalau ini masih dianggap lambat, maka kita perlu menggabungkan modul-modul ini menjadi satu PDF pool. Nah, caranya Bapak Ibu bisa masuk di sebuah situs ya. Namanya I Love PDF. Nah, ini ya. Ini fungsinya untuk menggabungkan. Tapi ada juga teman-teman yang mencari jawaban itu tidak dari modul, tapi langsung dari internet. Nah, itu bisa juga sih. Asal yakin ya. Kadang-kadang isi modul bisa berbeda dengan jawaban umumnya di internet itu ya. Tapi kalau saya lebih senang mencari jawabannya sesuai yang di modul ya. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita bisa besarkan aja dulu. Nah, lalu kita pilih merge PDF. Ini artinya kita mau menggabungkan PDF. Jadi kita bisa select di sini PDF-nya atau bisa kita langsung pindahkan. Misalkan kita sudah tahu filenya di sini. Ini kita blok dulu semuanya. Kita blok ya. Kita blok ini yang mau kita pindah. Nah, kita taruh di sini PDF-nya ya. Lalu ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini 4 PDF langsung pindah ke sini ya. Nah, seperti ini kita urutkan aja nih KB1, KB2, KB3, KB4. Nah, kalau sudah, ini kita merge. Artinya kita mau gabungkan supaya dia menjadi satu file. Jadi ini kita merge jadi satu. Ini sedang proses.
Proses biarkan aja dulu. Nanti dia akan terdownload secara otomatis hasil penggabungan dari 4 modul. Nah ini sedang proses. Kita tunggu sampai selesai. Nanti file ini biasanya akan masuk ke folder download. Atau kalau nanti Bapak Ibu kebingungan tempatnya, bisa klik anak panah yang ini. Ya, nanti baru dilihat di bagian ini apa ini, show in folder. Nah, ini kalau proses downloadnya sendiri lama tidaknya ini tergantung apa namanya akses internet ya. Kalau internetnya cepat ya ini cepat aja. Ini kebetulan agak lelet ini, mungkin karena apa cuaca atau kadang-kadang dipakai banyak orang ini. Saya karena pakai WiFi ya, ini WiFi-nya mungkin banyak yang dipakai oleh anak-anak ya. Nah, jadi setelah kita gabungkan nanti pola kerjanya sama. Jadi setelah kita buka soalnya, ini biasanya kalau yang digabung ini kita waktu mengerjakan tes akhir modul yang waktunya sekitar 15 menit untuk 12 pertanyaan. Nah, misalkan salah satu pertanyaan itu bertanya tentang prinsip dari Piagam Madinah, misalkan gitu ya. Prinsip Piagam Madinah. Jadi kita bisa mengetik Piagam Madinah. Nah, nanti itu adanya di modul keberapa itu mudah kalau sudah digabung. Tapi kalau belum digabung ya akhirnya kita mencari satu-satu. Apakah Piagam Madinah itu ada di modul 1? Kita harus mencari begini, Piagam Madinah. Enter. Nggak ada. Ganti dulu di modul. Ini kan makan waktu. Ketik lagi, enter lagi. Nggak ada juga di sini. Modul ketiga. Kita enter lagi. Nah, baru ada. Ternyata dia di modul ketiga. Nah, itu kan sudah kita buang-buang waktu sudah berapa detik tadi itu ya. Kalau ininya belum digabungkan. Nah, ya sambil tungguin ya. Nah, ini kan sudah tergabung. Kita lihat aja di foldernya ya di sini. Mana tempatnya? Nah, ini. Nah, inilah yang akan kita buka. Kita buka. Nah, ini yang lainnya tutup aja. Ini kita lakukan sebelum mengerjakan tes akhir modul. Jadi, nah ini sudah penggabungan ini. Ini penggabungan ini tadi modul 1. Nah, modul 1 di sini modul 2-nya. Di sini modul 3 dan di sini modul 4-nya. Nah, sehingga kalau umpamanya kita menemukan misalkan Piagam Madinah yang dicari, kita tinggal tulis di sini lalu enter. Nah, langsung ketemu. Waktunya kan lebih banyak. Atau mencari tentang tadi yang batas selatan dari Mekah. Tinggal kita bisa tulis batas selatan. Enter. Wah, nggak ada. Berarti kita kurangi kata-katanya selatan. Nah, ini. Apakah selatan yang ini? Gua tur setelah selatan. Kalau umpamanya kurang cocok, kita enter aja lagi. Yang kata-kata selatan dicek. Kalau lain itu enter lagi. Nah, ternyata ini. Sahara langit memanjang dari utara ke selatan, misalkan ini. Atau cek lagi yang lainnya, yang kata-kata selatan. Nah, ketemu. Ini Arabia Selatan, misalkan ya. Nah, sesuaikan dengan pertanyaan. Paling bagus kalau kita menemukan dua suku kata yang bisa jadikan kunci. Misalkan ada pertanyaan tentang kerajaan tadi ya, kerajaan ini kan ya. Ini kita nggak tahu di mana posisinya, ya tinggal tulis kerajaan. Atau misalkan ada pertanyaan tentang Sabai misalnya, Sabai atau Sabi'i, ada enggak ya Sabi'i? Nggak ada. Atau Sabak, Sabak, ada enggak? Di mana lokasinya? Nih langsung ketemu. Nggak peduli kita nih di mana, yang jelas ini ada kata Sabak. Kalau lain yang ini yang dimaksud, enter lagi, ada nggak yang lain? Di sini. Nah, ini kata-kata Sabak. Nah, ini
tinggal nyariin, oh ini kerajaan Sabah. Nah, kerajaan Sabah kita bisa baca, oh 950. Atau kita ketemu tahun, misalkan tentang 570, misalnya 570 tahunnya yang ada di soal, kita tinggal enter apa yang berhubungan 570. Oh, itu peristiwa ini yang terjadi. Nah, oh itu aja. Nah, jadi bisa kita mencari berdasarkan tahun atau berdasarkan kata-kata kunci yang ada di soal. Dengan pola seperti ini, kita akan lebih cepat menemukan jawabannya dibandingkan yang kita tadi buka satu-satu atau mencari membaca dari awal sampai itu tentu sangat membuang waktu ya, membuang waktu. Nanti khawatir kita hanya bisa mengerjakan 5 soal, waktunya habis. Ketika kita menjawab soal-soal yang lain, soal-soal yang lain itu sudah tidak dihitung karena waktunya sudah habis. Jadi yang dihitung hanya 5 soal. Itu yang menyebabkan kadang-kadang nilai kita itu menjadi rendah. Nah, kalau ada kata soal yang sulit, lewatkan aja dulu. Nah, kalau dicari di sini juga nggak ketemu, alternatifnya disiapkan memang yang pakai Google. Nah, Google ya. Kayak Google ya. Google. Nah, ini misalkan di sini kita siapkan sudah memang. Siapkan. Jadi nanti begitu kita lihat pertanyaan di sini, pilihannya buka ini Google atau buka yang ini. Kalau dicari di sini nggak ada, langsung dibuka di pencarian yang ini. Jangan bikin begini, jangan bikin berselingan gini, itu nanti kurang cepat kita ngerjakannya. Jadi buka ini tetap terbuka, yang diganti hanya yang sebelah sini. Misalkan langsung ketik pertanyaan siapa, misalkan di situ mengatakan kerajaan di Yaman. Bisa cari, oh ini kerajaannya Sabah Ma'in. Nah, bisa mencari dengan cara seperti ini, atau ya kalau memang mau menggunakan modul, tinggal diketik di sini kerajaan, klik. Nah, ini udah muncul seperti ini. Klik lagi aja mana yang kira-kira sesuai. Nah, munculkan, oh ini kerajaan ini. Apalagi kalau sudah misalnya ketemu atau pendapat tokoh misalkan kita mencari salah satu pendapat tokoh yang pertanyaannya itu di situ menurut siapa gitu ya. Nah, kita cari aja contoh lah di sini yang ada pendapat tokoh ya. Itu bisa kita cari berdasarkan nama tadi, misalkan berdasarkan ini. Misalkan pernyataan dari Abdul Karim Al-Hariri. Nah, misalkan pertanyaannya muncul seperti ini. Kita kan tidak tahu di mana posisi bacaan itu. Maka itu yang kita copy. Kita masukkan seperti ini, lalu kita enter. Nah, otomatis kita akan dibawa ke sini. Nah, demikianlah sobat beberapa tips yang mungkin ini bagi saya sih bermanfaat. Nah, mudah-mudahan juga ada yang kawan-kawan yang sering kehabisan waktu bisa menggunakan tips ini. Nah, mudah-mudahan tes formatifnya besok hasilnya bisa lebih memuaskan. Ini kayaknya bisa dikerjakan, tapi bagusnya dikerjakan sekarang atau besok. Ya cari suasana yang nyaman lah gitu ya. Baca-baca doa dulu, baca selawat. Mudah-mudahan keberkahan itu memperlancar pekerjaan kita. Kalau umpamanya waktu dikerjakan itu nilainya segitu, tidak usah terlalu bersedih ya. Karena kalau terjadi pikiran, akhirnya kita nggak konsentrasi mengerjakan latihan atau tes formatif yang lainnya. Santai aja, biasa saja. Di sini rendah, siapa tahu nanti di sisi yang lain tinggi. Nah, bisa saling menutupi. Anggap aja ini sebuah proses yang harus kita jalani bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.